pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini sebelum kita memulai ibadah virtual kita, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk hari minggu yang cerah ini sehingga kami anak-anakmu sekolah minggu bisa kembali hadir dalam ibadah minggu ini apa, meskipun harus kembali online dan masih ibadah di rumah saja, tapi kami percaya anak-anakmu bisa mengikutinya dengan baik dan tetap merasakan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapak. Bentar lagi kami akan mulai ibadah kami, berkati dari awal sampai akhir hingga ibadah kami pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan. Saudara, terima kasih Bapak. Di dalam nama kami telah berdoa. Amin. Ya, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap aku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, kepada pembawa firman kami persilahkan.
Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di sini bersama dengan Mas Samuel lagi. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Kau mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka pintu hati kami dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita nanti mendengar cerita tentang firman Tuhan, nah di sini Mas Samuel di sini mau bertanya terlebih dahulu. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian mau jajan di warung? Ayo, mau beli es krim atau mau beli ciki atau mau beli permen itu, ayo apa yang kalian lakukan? Pasti bilang "Pelan beli" atau "Permisi beli". Seperti itu. Pasti kalian melakukan berkata "Permisi, pelan nuwun". Nah, seperti itu. Nah, lagi Mas Ahmed di sini mau tanya. Ketika adik-adik berjalan di jalan, kemudian melewati orang tua yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, ayo, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian juga akan berkata "Derek langkung nggih" atau "Permisi nggih". Nah, seperti itu. Kemudian kalau kalian berkunjung di rumah Pak Pendeta, nah, apa yang kalian lakukan? Pasti juga kalian lakukan "Permisi" atau "Selamat pagi. Apakah ada yang di rumah?" Nah, pasti kalian juga berkata seperti itu. Nah, itu namanya sopan. Jadi kalau mau pergi masuk ke rumah orang lain, pasti kalian berbicara "Permisi" terlebih dahulu. Mau belanja ke warung juga "Permisi" terlebih dahulu. Kemudian melewati orang tua jalan, kemudian ada orang tua yang duduk di pinggir jalan, kalian juga bilang "Permisi, derek langkung", sambil badannya agak membungkuk ke bawah. Nah, itu namanya sopan. Nah, misalnya kalian sedang bermain di luar, kemudian dari bermain di luar kemudian pulang ke rumah pasti juga bilang "Pelan Pak, Bu, aku sudah pulang". Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi, kalau kalian tadi kan sudah berkunjung di rumah Pak Pendeta, nah sekarang kalau pulang, nah, pasti kalian juga pamit "Pak, saya mau pulang terlebih dahulu, sudah sore, nanti dicari Bapak Ibu". Nah, itu namanya sopan. Tidak langsung habis jagungan bicara di tempatnya Pak Pendeta, langsung pulang gitu aja. Ya enggak, pasti akan pamit terlebih dahulu. Sambil bicara yang terakhir, "Matur nuwun, terima kasih". Nah, seperti itu. Misalnya sekarang kalian sedang bermain di luar, kemudian secara tidak sengaja kalian menjatuhkan temannya. Duh, jatuh, temanmu jatuh. Duh, waduh, sakit. Nah, meskipun temanmu tidak nangis, tidak marah, tapi kamu juga harus bilang
maaf ya, tadi sudah membuat kamu jatuh, maaf ya. Nah, itu namanya sopan. Selain sopan, kita juga harus di dalam kehidupan kita juga harus disiplin. Nah, saat ini adik-adik semua yang sudah sekolah, terutama yang sudah sekolah SD, TK juga, SMP juga, pasti sekolahnya sedang online, tidak datang ke sekolah, tapi kita dikirimi tugas, dikirimi video pembelajaran. Nah, kita juga harus disiplin. Hari Senin pembelajaran tema 1. Nah, kita juga harus belajar di situ tema 1. Ada tema 1, ada tugas menulis halus. Nah, berarti kalian juga harus dikerjakan itu tugasnya, menulis halus. Kemudian tugasnya tidak hanya tema 1, tapi di situ ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Gampang bahasa Jawa. Tembang dolanan. Nah, menyanyikan tembang dolanan. Kalian juga harus belajar menyanyikan tembang dolanan. Direkam, kemudian dikirimkan kepada Bapak Ibu guru. Yang satu lagi. Gampang ini. Musik. Ya, musik. Ini belajar not angka, do re mi fa sol. Nah, kalian juga harus belajar. Hari itu juga, hari Senin ada 3 pelajaran, 3 tugas, harus dikerjakan 3 tugas hari Senin. Karena besok hari Selasa, hari Rabu sudah ada tugas lagi, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, itu disiplin, oke? Nah, itu disiplin. Jadi tugas-tugasnya dikerjakan hari itu juga, tidak ditunda-tunda. Nah, disiplin lagi. Nah, tiap pagi hari bangun pagi, tidak siang-siang bangunnya. Habis bangun membersihkan tempat tidur, selimutnya dirapikan, bantal gulingnya yang jatuh dinaikkan, dirapikan di tempat tidur, spraynya ditata lagi biar rapi. Habis itu mandi, gosok gigi. Nah, jangan ditunda siang hari, nanti jadi penyakit. Kalau mandinya sehari cuma sekali, nanti gatel-gatel, gudigen nanti ya. Nanti kalau gosok giginya sehari cuma sekali, nanti sakit gigi, bolong-bolong ya. Harus disiplin, harus teratur. Nah, seperti itu. Dengan disiplin kita nanti akan menghargai waktu kita. Waktunya tidak terbuang percuma-cuma. Waktunya tidak hanya untuk nonton TV, tidak hanya untuk main HP game, nonton YouTube, enggak, tapi waktunya digunakan semaksimal mungkin. Nah, itu menghargai waktu, mendisiplinkan diri. Nah, sopan santun, unggah-ungguh, disiplin, hidup teratur, itu merupakan perintah dari Tuhan. Kita buka 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Nah, saya bacakan, saya ulangi lagi. 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Diulangi lagi. 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Benar toh? Firman Tuhan juga berkata seperti itu. Kita harus sopan dan teratur. Nah, untuk mendisiplinkan diri kita, ada tugas.
ayat ini yang pendek ini adik-adik hafalkan, minggu depan ditanyakan oleh bapak kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Nah, besok minggu depan ditanyakan. Biar adik-adik nanti bisa menghafalkan satu persatu. Nah, dalam hidup seperti dalam firman Tuhan tadi, harus sopan, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, membantu orang tua, nah, tidak merepotkan orang tua. Misalnya habis makan, piring dan sendoknya jangan langsung ditaruh di meja, tapi piring dan sendok dibawa ke tempat cucian, dicuci. Nah, seperti itu sudah membantu orang tua. Lagi kalau tadi jajan, bungkus jajannya tidak dibuang sembarangan, tapi harus disiplin, ditaruh di tempat sampah, di tong sampah, di bak sampah. Pasti di rumah ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau jajan, bungkusnya, kotorannya dibuang di tempat sampah. Kalau jajan kemudian ditaruh di tempat tidur, nanti lalatnya datang, nanti semutnya datang, tempatnya jadi kotor. Kalian sendiri yang rugi, nanti digigit semut, dirubung laler. Kalian sendiri yang rugi. Jadi harus dibuang di tempat sampah, disiplin, teratur. Nah, itu sudah sangat membantu orang tua. Itu namanya juga sopan. Apalagi kalau di tempat umum kita membuang sampah di sembarangan, itu namanya tidak sopan. Kita harus membuang sampah di tempat sampah biar kita sopan. Nah, membantu orang tua tidak hanya seperti itu. Mungkin orang tua sedang bersih halaman, kita bantu nyapu, siram tanaman tiap sore. Nah, itu membantu orang tua. Tidak aja, saya ulangi lagi seperti tadi, tidak aja nongkrong, nonton TV, makan, minta uang, dolan. Nah, tidak seperti itu. Kita harus disiplin dan menghargai orang tua kita dengan membantu orang tua. Dan sedikit demi sedikit kita pasti bisa melakukan semua itu. Dan firman Tuhan juga berkata, kita harus sopan dan teratur. Nah, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu membimbing kami untuk kami dapat hidup sopan dan teratur, dan dapat mendisiplinkan diri kami untuk kami dapat selalu berdoa kepadamu, terutama pada pagi hari, dan kami selalu membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Ya, kita akan memberikan perubahan dan akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa.
tibalah saatnya kita doa penyembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari ibadah minggu virtual ini dari awal pertengahan ke akhir. Kami hari ini mengumpulkan sedikit apa yang kami punya Tuhan untuk persembahan ini. Berkati dan sucikan persembahan ini agar bisa memperoleh kerajaan-Mu, dan bagi yang mengelola persembahan ini bisa diberikan berkat yang melimpah tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing meskipun di ibadah-ibadah selanjutnya kami masih online, tapi kami percaya suatu saat nanti anak-anak-Mu akan bisa kembali beribadah di gereja tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati teman-teman kami yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah ini karena suatu halangan atau apapun, ataupun karena mengalami sakit. Tengoklah mereka satu persatu dan sembuhkan mereka sehingga lain waktu mereka bisa berkumpul dengan kami untuk mengikuti ibadah setelah minggu online ini ya Pak. Terima kasih ya Pak untuk penyertaan-Mu ibadah setelah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir ini ya Pak, sehingga acara virtual ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan seorang pun. Terima kasih ya Pak. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Bye-bye.